Chapter 1326. Awan gelap bergulung di langit. Kapal perang yang sangat besar itu perlahan-lahan berhenti di atas pegunungan yang tak berujung ini, menarik banyak sekali pandangan. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli di dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan. Cukup banyak orang yang dengan sopan menanggapi setelah mendengar suara tua itu bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju sekelompok bangunan di tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada gunung di kejauhan. Tian Huo Junze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit muncul di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia tampil seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan menuju ke depan banyak mata. Akhirnya, dia digantung di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang itu terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba wanita berpakaian hijau ini. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat. Rambut hitam panjangnya diikat secara acak saat tersebar di pinggangnya yang sempit. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan terbawa angin sepoi-sepoi saat tertiup, muncul dari dunia ini terlebih lagi, wajahnya yang cantik menyebabkan dunia ini berputar. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan yang sangat halus, mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk membuang muka. Setelah menggulingkan kota, kecantikannya akan meruntuhkan sebuah negara. Keindahan yang tak tertandingi itu benar-benar bisa membawa bencana bagi negara dan kotanya. Menghadapi wanita seperti itu yang sepertinya terlahir dari aura spiritual dunia, seorang pria sempurna akan merasa malu di depannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyuman lembut perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan saat dia mempelajari wajahnya dengan keakraban yang mendalam. Xiao Yan GG. Wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan senyuman di depan banyak mata. Sosok cantiknya melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk alamat yang akrab itu seperti palu berat yang memukul dengan kejam bagian terlembut di dalam hati Xiao Yan. Dia merasakan dorongan untuk memeluk orang ini dengan keras di depannya. Gadis kecil, kamu menjadi lebih dan lebih cantik, Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia tertawa pelan, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan tertegun para prajurit dari tentara terendam hitam. Gu Zhen memandang wanita itu, yang telah mengungkapkan senyuman indah. Namun, dia hanya tersenyum pahit. Dia sadar bahwa senyuman semacam ini adalah sesuatu yang berkembang karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi wanita yang acuh tak acuh Sun Er benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Bocah kecil ini benar-benar terpikat pada dewi perempuan dari klan Gu. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu, namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda berwajah lembut dari klan Yan menyaksikan adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini, bukanlah klan Xiao dulu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus melihatnya dengan serius, dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai orang biasa, bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia.
Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar pujian tinggi Huo Xuan dari Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Xiao Yan GG, bisakah kamu menemani Sun Er jalan-jalan? Sun Er mengenang sebentar tentang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan secara alami tidak akan bertindak pengecut. Hihi, karena ini masalahnya, izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah diam pada saat ini. Huff! Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin dengan kejam memberinya pelajaran. Bang! Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api yang menakutkan menyebar dengan gemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang tersebut mengungkapkan ekspresi terkejut. Sungguh api surgawi yang kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Zi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam ke sosok di dalam gelombang api. Di saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Api berkobar dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan digantung tinggi di langit. Matanya terkunci pada titik-titik tertentu di pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang ada di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecah ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Sungguh lancang. Sesepuh, apakah Anda tidak tahu apa etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apa kau mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh cantik Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah tampak sedingin es saat dia memandangi pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu salah satunya, kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung tidak ramah saat dia memelototi Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas, dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyerangnya sebelumnya. Douzun bintang 8, ya. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Penatua Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kita menerima tamu. Tindakan Anda ini agak berlebihan. Tinggalkan, Anda tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan menyebar dari dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Dimengerti. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam pegunungan saat dia mendengar kata-kata ini.
Setelah itu, dia membungkuk ke Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja? Sun Er memperhatikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan GG, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas. Dia tidak menyangka orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka telah berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu, dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu telah membantuku menahan mereka selama bertahun-tahun, dan seharusnya giliranku. Xiao Yan tersenyum sambil berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika Penatua Gu Qian menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini dia menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung yang curam. Matanya memperhatikan Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti iblis terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak dengan aneh muncul dari belakang. Gu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak itu memandang pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Makanya, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang pria lain itu tanpa gejolak sedikit pun. Seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati. Chapter 1327. Setelah Penatua yang dipanggil Gu Qian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di Gunung Hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tapi sangat dingin. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Ayo pergi, Xiao Yan GG. Sun Er perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya. Dia menoleh ke Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat, Xiao Yan dengan lembut berkata. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat samar namun berbahaya menyebar dari gunung itu. Apalagi aura ini jelas menargetkannya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Kuan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu, dia mengerti bahwa mereka jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak,
Anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup baik di dalam tentara terendam hitam. Namun, dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda dalam klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal dari tentara terendam hitam. Xiao Yan yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya seharusnya berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Iya, Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya sama memikat dan seanggun kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Pria di gunung hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih menutupi dahinya menatap ke arah tujuan kelompok Xiao Yan. Senyum dingin tipis terangkat di wajahnya. Haha, dia memang layak menjadi dari klan Xiao. Tatapan yang dia lemparkan sebelumnya, kamu harus sadar apa artinya, kan? Dia benar-benar ingin menantangmu. Pria berjubah perak itu tertawa. Tantangan? Ya, sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Gu Yao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan menjadi upacara orang dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok untuk Sun Er. Dia akan memahami tindakan saya di masa depan. Sosok Gu Yao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Haha, menarik sekali. Sudah berapa tahun sejak generasi muda dari klan Gu dan Xiao bertukar pukulan. Aku benar-benar mengantisipasi apakah Xiao Yan ini bisa mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan hilang sama sekali sesaat kemudian. Hanya tawa pelan yang terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke area penerima khusus dari klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini, sosok tua tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Old Ling. Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka tuan muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuat aku yang dulu merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Ketika dia berada di bawah perintah untuk diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan karena pertunangannya dibatalkan. Namun pemuda itu sekarang menjadi ahli terkenal di Central Plains. Ayo pergi. Silakan masuk dulu. Tempat ini adalah area latihanku. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiao Yan GG tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Lingkungan tempat ini sangat tenang. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, kemungkinan dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang halus dan cantik memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan muda Xiao Yan, waktu bagi Anda untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari apa yang saya harapkan. Ling Ying menghela napas. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia tiba setelah sekitar 10 tahun.
Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai bersamamu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan untuk membawa semua orang dari klan Xiao ke alam Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Baru kemudian pikiran itu hilang dari orang-orang itu. Namun, ini hanya kedamaian sementara karena seseorang selalu mengemukakan saran seperti itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan cukup waktu untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang lama. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunan, semakin besar beban kata-kata orang itu. Nona muda terus-menerus melakukan retret untuk berlatih pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Untungnya, Nona muda akhirnya berhasil. Statusnya saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Keputusan untuk menyerang klan Xiao telah ditekan olehnya sampai sekarang. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, orang tua saya sadar bahwa Tuan Muda Xiao Yan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level Anda saat ini dalam waktu 1 dekade. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras. Old Ling, Sun Er berseru pelan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya ke arah Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum saat melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, orang tua ini seperti ini. Saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang hitam pekat menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Saya akan menunjukkan semua ini di masa depan. Aku akan mengatasi tekanan dari klanmu. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang dipancarkan dari tangannya. Hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia tetaplah seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas karena usahanya selama bertahun-tahun bisa mendapatkan kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka berangsur-angsur berfermentasi seiring aliran waktu, berubah menjadi lembut dan bergerak. Xiao Yan GG, besok akan menjadi upacara dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada sangkut pautnya dengan Anda para tamu yang diundang. Namun, karena kamu adalah anggota klan Xiao dan juga keterlibatanku, upacara dewasa ini pasti akan melibatkanmu. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata, menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi sebagai orang dewasa upacara akan dapat memilih seseorang untuk berdebat. Beberapa orang kemungkinan besar tidak akan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan GG saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk. 4 Jenderal Agung. Xiao Yan bertanya dengan lembut. Kekuatan dari keempat orang ini semuanya ada di bintang ke-8 tingkat Douzun dan di atasnya. Selain itu, mereka dikatakan eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja terendam hitam. Wajah Sun Er muram saat berkata. Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao, Xiao Yan perlahan bergumam. Dia segera berkata, orang yang tadi seharusnya dia, kan? Iya, Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut.
Tak disangka Xiao Yan merasakan aura Gu Yao. Bakat Gu Yao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat kaya. Sebagian besar orang dalam klan berharap aku bisa bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga mengambil inisiatif untuk menyebutkan hal ini kepada Dewan Penatua. Namun, dia ditolak oleh saya. Alasannya karena Xiao Yan GG. Sun Er tertawa getir dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu selama upacara dewasa besok. Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia mengalahkanmu dalam kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral dalam klan akan bersandar ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, para sesepuh dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Chapter 1328. Langit malam seperti air yang tersebar di daratan. Cahaya bulan yang sejuk tersebar ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak aura kuno. Saat ini, aula ini cukup terang. Beberapa hari ini merupakan periode perayaan bagi klan Gu dan banyak tempat diterangi dan didekorasi dengan baik. Itu dipenuhi dengan suasana yang menggembirakan. Itu tampak sangat tenang di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa kebisingan, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa. Itu tenang dan sunyi. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan cara yang elegan. Matanya yang cantik menatap ke aula yang cukup terang tanpa membuat suara apapun. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Apa kau tidak akan istirahat? Suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di seluruh wajahnya yang anggun, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Ini adalah alam Gu sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu mengandalkan kekuatan garis keturunannya. Namun, itu juga menjadi sunyi karena itu. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan dari alam Gu. Setiap beberapa tahun, warga keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan membawa keturunan mereka ke tempat ini berharap akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap saat, akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan tanpa akhir. Selama tahun-tahun ini, saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena mengetahui bahwa garis keturunan-keturunan mereka telah terbuang percuma. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata cantik Sun Er menjauh saat dia melihat ke aula yang cukup terang. Suara lembutnya mengandung ketidakberdayaan yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Karena kuat, secara alami akan ada harga yang harus dibayar. Dokter peri kecil dengan tenang mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga mengerti ini. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya yang luar biasa. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini. Sun Er jelas tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini. Dia menoleh dan melihat wajah cantik lembut di sebelahnya saat dia berkata, apakah kamu mengacu pada Xiao Yan? Aku sudah terbiasa. Saya merasa cukup senang bisa membantunya di sisinya. Dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini, yang menyadari hatinya. Dia tertawa dengan bebas dan mudah. Setelah itu, dia melirik Sun Er dan berkata,
kamu seharusnya tidak melakukan sesukamu dan mengucapkan kata-kata sembarangan. Saya suka perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Namun, dia akan terus bersikap bodoh jika kamu tidak mengatakan apapun. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata, menurutku kamu juga harus waspada terhadap beberapa hal yang berhubungan dengannya, kan? Apa yang Anda maksud? Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan bertanya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah yang Anda maksud adalah Medusa atau mungkin Kailin? Sun Er mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Anda memang menyadarinya. Mengapa Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menyadari apapun di depannya? Dokter peri kecil menghela napas. Dengan kemampuan pengumpulan informasi dari klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Kailin dan Xiao Yan kepadanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang kalau aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Kailin. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang dangkal dan memikat. Sepertinya dia ingin tersenyum tapi akhirnya mendesah pelan. Dia bergumam, sebenarnya, saya pusing dengan masalah ini. Orang lain hanya berharap aku akan meninggalkannya dan malah akhirnya membencinya karena masalah ini. Namun, saya sadar ini tidak mungkin. Karena ini masalahnya, mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia? Sun Er melirik dokter peri kecil ketika dia selesai berbicara. Dia berkata, saya menunggunya untuk mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu, saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, memungkinkan dia untuk memahami bahwa pria yang berubah-ubah dalam hal masalah hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Dokter peri kecil melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini seperti wanita yang marah, yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh secara diam-diam. Baiklah, saya tidak ingin membicarakan masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klan Gu. Anda juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan, kamu bisa terus menemaninya di masa depan. Jejak kemarahan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Dokter peri kecil mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis Sun Er yang halus dan panjang bergerak sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya berkedip saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu telah menjadi semarak saat sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit. Banyak sosok melesat di langit. Berbagai gong dan genderang yang diisi dengan keceriaan bergema di pegunungan. Berderak, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan, yang sudah berganti pakaian baru, dengan cepat keluar. Matanya menyapu seluruh area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. Xiao Yan GG, apakah kamu sudah cukup istirahat? Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan di pakaian Xiao Yan. Tindakan lembutnya seperti istri yang patuh. Jika anggota lain dari klan Gu menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Selama tahun-tahun ini, Sun Er anggun dan halus, tampil seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya pemandangan dewi mereka yang membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya. Matanya menatap ke kejauhan pada banyak bangunan sebelum berkata, upacara orang dewasa akan segera dimulai, kan?
Ayo pergi." Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal yang tampak kuat seputih salju mengepakkan sayap seputih saljunya dan terbang keluar dari hutan. Setelah itu, berhenti di depan semua orang. Tubuh cantik Sun Er berkedip, dan dia muncul di punggung luas dari binatang bertanduk tunggal. Kelompok Xiaoyan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihatnya bergerak. Setelah itu, Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu. Ia mengepakkan sayapnya di tengah jeritan yang jelas sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menuju ke banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah kelompok bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak tatapan aneh dari sekitar mereka ditembakkan pada saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. "Ayo pergi." Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiaoyan sebelum memimpin saat mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang ditutupi aura kuno. Ada banyak prajurit dari tentara terendam hitam yang mengenakan baju besi hitam di sekitar stadion kuno, mata tajam seperti elang mereka terus menyapu sekitar mereka. Mata tajam itu dengan jelas berhenti ketika mereka melihat Xiaoyan. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Cukup banyak tokoh telah duduk di sekitar stadion. Namun, langkah Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiaoyan di belakangnya ragu-ragu sesaat sebelum mengikuti. Dentang, langkah kaki Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang berbenturan. Dua prajurit berbaju emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiaoyan. Ekspresi Sun Er segera berubah saat dia mendengar suara yang memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan muncul di dalam hatinya. "Minggir!" Kedua prajurit berbaju emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu-ragu. "Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang belum secara khusus diundang oleh klan tidak diizinkan masuk. Mohon mengertilah." Tawa samar perlahan keluar. Xiaoyan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian. Dari prajurit lapis baja emas di wilayah ini, Xiaoyan sadar bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah area khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu. Namun, Sun Er tidak berpikir seperti itu. Sejak Xiaoyan datang ke klan Gu, secara alami ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramahan terbaik. Tempat ini sedikit menarik perhatian, dan Sun Er juga hadir. Makanya, banyak mata dari langsung melesat. Akhirnya, mereka berkumpul di Xiaoyan. Cukup banyak mata mereka yang berisi kesenangan. "Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baikmu, dia belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, sebuah suara dari samping ditransmisikan. Itu penatua Gu Qian yang telah menyerang Xiaoyan saat itu." Wajah Sun Er sedingin es. Mata cantiknya samar-samar mengandung api emas di dalamnya. Hambatan berulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. "Gu Qian, Gu Su, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu melakukannya dengan benar? Aku yang dulu juga malas repot-repot kalian berdua membuli seseorang. Namun, kalian berdua telah menindas Akademi Jiananku. Apa menurutmu aku yang dulu itu lembut?" Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan hebat meletus di langit. Xiaoyan agak akrab dengan suara ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. "Mang Tianqi." Duo Gu Qian terkejut saat Xiaoyan merasa tercengang. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat suara terkejut keluar dari mulut mereka. Chapter 1329. Sebuah ruang di langit terdistorsi.
Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar Doqi yang megah yang berisi cahaya petir yang kuat melesat ke arah duo Gu Qian di bawah. Kamu, Gu Qian dan Gu Su sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras-keras, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Dua kilatan petir melesat ke angkasa seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir. Kenapa kamu? Xiao Yan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika dia melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu kepalamu. Tahukah Anda bagaimana menjadi sopan? Panggil aku kepala sekolah. Tetua dengan nama keluarga Mang meniup jenggotnya dan memarahi saat mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah. Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Dia tercengang saat dia melihat sesepuh dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah dari Akademi Jianan. Omong kosong. Selain aku yang dulu, siapa yang disebut Mang Tianqi? Siapa yang berani menyebut dirinya ini? Jenggot lelaki tua itu terangkat sedikit. Dia tersenyum saat mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk. Orang itu Su Qian tidak membohongiku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Sebenarnya aku gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiao Yan. Su Qian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiao Yan. Dia tampak sangat benar saat berkata, Anda bisa yakin. Karena Anda adalah siswa Akademi Jianan dan siswa yang memenuhi standar ketat dari saya yang dulu, saya yang lama akan melindungi Anda jika ada masalah di masa depan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Mang. Sun Er di samping juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil, Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum aneh, saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti Anda. Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiao Yan agak hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Gu Qian, yang telah dipaksa mundur oleh kilat sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Gu Qian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, Setan Tua San. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi yang lebih muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik. Gu Qian, Gu Su, mundur. Ruang kosong berfluktuasi sedikit dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah.
Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Dia tidak pernah melirik Xiaoyan di seluruh pertukaran. "Ci, masih bertingkah keren untuk aku yang dulu," Mang Tianqi mengerutkan bibir saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiaoyan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, "Anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan mencari-cari kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin, Su Qian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan meminta saya untuk menjagamu dengan baik jika saya bertemu dengan Anda. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda harus bergantung pada diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dalam sudut pandang yang berbeda. Terima kasih untuk kepala sekolah pengingatmu." Xiaoyan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. "Ayo pergi," Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gusan. Dia adalah salah satu sesepuh yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Douzun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiaoyan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya telah menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiaoyan melihat beberapa wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan telah mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiaoyan memandang mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiaoyan membalas senyuman ke Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiaoyan melihat Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sikap sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiaoyan sedikit cemberut. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini berambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuh ketika seseorang melihatnya. Mata Xiaoyan serius saat dia mempelajari punggung seperti patung ini. Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi target niat membunuh ini adalah dia, Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang menurut Sun Er adalah ancaman besar baginya. Sebagai target dari gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiaoyan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiaoyan tiba. Tindakan Xiaoyan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan. Lawan paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiaoyan kemungkinan adalah yang disebut Jenderal Iblis. Xiaoyan GG, hati-hatilah padanya.
Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingin es. Dia mengepalkan tangannya. Rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda. Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika waktunya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Mang. Sun Er langsung tertawa saat mendengar kata-katanya. Maukah kamu dengan sengaja berbicara agar aku yang dulu mendengar? Gadis kecil, Anda mencoba untuk menarik beberapa skema di depan saya yang dulu. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sedikit terlalu boros jika tidak menggunakan alat tawar-menawar yang baik. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melirik Xiao Yan. Setelah itu, dagunya diangkat menjadi sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata, selama kamu bisa bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal dengan lembut. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Gong. Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Biarkan upacaranya dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di dalam stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Do Sheng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Do Sheng yang asli. Chapter 1330. Setelah suara yang luas dan kuat terdengar, 3 sesepuh klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Saat ini, ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang hanya dianggap dewasa setelah menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya bisa dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasanya. Ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan dari klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Do Sheng. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Kuan. 3 sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi.
Dia membungkuk dengan hormat kepada tiga sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang bisa mengadakan upacara dewasa di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa kesombongan memenuhi wajah Ling Kuan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Kuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klan Gu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras-keras, "Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, 1 bintang kekuatan Douzun, garis keturunan kelas 6. Setelah diskusi di Dewan Tetua, dia dianugerahi tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua. Sukacita melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu orang berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemasan ditembakkan, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6. Tato klan emas. Benda apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi secara normal, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6, Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai syarat. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama saat kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis darah dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan Ling Kuan ini adalah tato klan emas ketiga. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Iya, dikabarkan bahwa leluhur dari klan Gu, yang merupakan keberadaan yang telah mencapai kelas Dodi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi klan Gu. Tidak disangka itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran jika orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untuk tato klan pelangi emas, sepertinya hanya ada satu orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hihi, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng.
Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja, saya pikir ini juga akan sangat sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul, Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia lari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua dari tentara terendam hitam. Bintang 5 Douzun. Garis keturunan kelas 6. Berikan tato klan emas. Ketika Xiao Yan melihat bintang 5 Douzun, Lin Xiu hanya bisa mendapatkan tato klan emas. Dia merasa sulit untuk melompati level tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena perbedaan kekuatan mereka. Lanjut, setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari tentara terendam hitam, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena proses yang lama, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun. Gu Zhen. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan orang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan sesepuh. Setelah diskusi Dewan Tetua, Gu Zhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Karena itu, dia akan mendapatkan tato klan ungu emas. Pena tua yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak. Tatapan iri muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di tentara terendam hitam sangat bagus. Itu bisa menyusul 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang sedang menjelaskan sesuatu padanya. Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, itu memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah tua tapi tidak merosot. Meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri.
Tatapannya tertuju ke tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyuman di hadapan tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekitarnya ini. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya tingkat apa yang telah dia capai.